Eh, oh, Oh ya, udah Bu. udah oke. Mbak Kia, Ibu izin sebentar ya. Ini Mbak Mas Satria untuk final aja, finalisasi aja karena udah daftar sidang. Iya, Bu. Iya. Oke, sip, Mas Satria silakan Iya, baik Bu. yang di kesimpulan. Ya. Untuk yang kesimpulan tadi udah saya ubah menjadi yang tadinya bentuk poin, saya ubah jadi bentuk alinea Bu. Jadi Mm-mm, di sini kesimpulannya udah memuat yang harusnya dijawab pada saran. Karena yang sebelumnya itu udah terjawab di kesimpulannya. Jadi ini yang selanjutnya kesimpulan udah saya ubah jadi udah menjawab juga rumusan masalahnya. Jadi mm-mm, udah ada tiga rumusan masalah dan dijawab di kesimpulan ini. mm-mm, Ini Bu ya, ini yang pertama yang rumusan masalah soal financial anxiety. Yang kedua itu membahas tentang variable herding bias dan pengaruhnya. Ini rumusan masalah kedua. Kemudian rumusan masalah ketiga ini membahas pengaruh simultan pengaruh simultan antara financial anxiety dan herding bias ini Bu terhadap pengambilan keputusan investasi. Ini udah tiga alinea. Kemudian yang saran ini udah saya ubah juga menjadi bentuk paragraf. Jadi nggak dalam bentuk poin-poin lagi, tapi tetap dibagi menjadi dua bagian, kantor dan peneliti seperti sebelumnya. Pada intinya sih isinya sama aja Bu, cuman saya ubah aja, saya parafrase aja sih untuk dari poin-poin menjadi bentuk paragraf gitu Bu. Ini untuk oke. peneliti selanjutnya sama aja sih dari yang saran saya yang tadinya isinya sama aja sih Bu. Untuk yang peneliti selanjutnya itu mungkin ada penambahan di variabel lain seperti literasi keuangan, toleransi risiko atau overconfidence gitu Ibu. Hmm. Coba Ibu lihat di kesimpulan, Mas Satria. Simpul ya ini Bu. Oke, ya. Berfungsi tadi sebagai pandangan psikologis yang mereda dan kecemasan perasaan kecemasan misalkan perasaan cemas mengalami masa depan menjadi tidak berbicara pada orang berinvestasi. Nah, oke. Di bab 4, sedikit lagi nih, Mas Ya Bu. Tria. Ibu berikan contoh kayak gini. Kita kalau ngebahas terkait tentang pelayanan, Hmm. pelayanan prima gitu ya, pelayanan prima dan kita menyebarkan yang namanya kuesioner. Nah, kuesioner itu respondennya ada 50 orang. Nah, respondennya itu memilih ada yang baik, ada yang cukup baik, ada yang tidak baik, gitu ya. Ya. Nah, artinya dari bab 4 yang sudah Mas Satria uji, yang sudah diuji ya, dari responden yang 94 orang, di kesimpulan alinea pertama ini, akhirnya seperti apa? Nah, akhirnya tuh misalnya contohnya tadi Ibu buatkan tadi seperti pelayanan prima tadi, akhirnya baikkah, cukup baikkah, tidak baikkah, nah itu. Nah, artinya Mas Satria di alinea pertama, paragraf pertama di kesimpulan ini, terkait tentang ya teori yang di pembahasan 4, kan teorinya itu Mas Satria eh, tentang apa, baik, cukup, atau tidak baik, gitu. Ini Ibu buat contoh aja lagi deh, yang tadi Oke. ya, pelayanan prima. Pelayanan prima. Pelayanan prima artinya kita harus melakukan uji dari pelayanan yang sudah kita tebarkan kuesioner ke responden. Dikategorikan pelayanan prima itu seperti apa sih, gitu ya. Hasilnya berarti dari responden.
yang sudah kita layangkan kuesioner. Oke. Setelah kita melayangkan kuesioner, responden itu menjawab, anggap aja dari hasil kita mengelola datanya memakai aplikasi misalnya SPSS. Nah, dari hasil itu ada yang persentase baik, cukup baik, tidak baik itu berapa persentasenya. Nah, dari hasil pembahasan itu, nah di kesimpulan ini kita sampaikan. Artinya bukan kita menyampaikan setiap persentase baik, cukup baik, atau tidak baiknya, bukan itu. Tapi kita menyampaikan persentase yang lebih tinggi. Nah, maksud Ibu, di kesimpulan Mas Satria ini, Mas Satria menyampaikan juga terkait persentase responden tentang terkait herding biasnya dan apa satu lagi teh? Financial anxiety, Bu. Dan Kecemasan finansial. ya, dan kecemasannya gitu di paragraf yang nomor 1. Persentasenya seperti apa? Di kesimpulan kita sampaikan tuh. Setiap variabelnya berarti Bu ya dibahas ya. Gak usah setiap variabel sih, disimpulkan aja sama peneliti. Ini kan Bu, untuk strukturnya ini saya buatnya per rumusan masalah, yang artinya per variabel ya Bu ya. Untuk yang alinea Ya. pertama itu kan yang variabel X1, kemudian yang alinea kedua X2. Kalau yang bagian itu tadi kira-kira masuk nggak Bu ya kalau di Bisa paragraf? sih, bisa sih. Bisa aja sih. Yang X1, X2 tuh variabelnya misalnya baik, contoh ya. Hmm. Variabel X1-nya misalnya herding biasnya cukup baik gitu. Itulah yang disampaikan di kesimpulan gitu. Terus yang kecemasannya, contohnya yang X2-nya baik, itu kita sampaikan pada kesimpulan yang di paragraf satunya gitu maksud saya. Berarti kira-kira ini Bu ya ada semacam kalimat kesimpulan singkat dari pembahasan dari yang 4.4 Bu ya pembahasannya. Bab 4. Yang ya, yang di bab 4. Bab 4 ya. Nah, karena ini memang Mas Setria ada X1, X2-nya gitu ya. Memang sih 3 variabel gitu. X1, X2-nya itu di kesimpulan yang alinea pertama ini disampaikan kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu contohnya misalnya baik, tidak cukup. Tapi jangan disampaikan tiga-tiganya, persentase yang paling tinggi aja disampaikan. Nah, karena kalau misalnya Ibu baca nih di kesimpulannya alinea pertama nih apa ya, tidak menyampaikan simpulan dari pembahasan bab 4 gitu. Belum menyampaikan itu gitu. Iya Bu ya. Berarti yang ya kembali ke bab 4 ya berarti ya. Bab 4 yang di sini mungkin masukin yang alinea pertama ini yang untuk yang pembahasan pengaruh X1 terhadap Y kali Bu ya. Kemudian yang Ya, alinea kedua, karena kan ini X2 saya bikin terhadap Y-nya. strukturnya X2 terhadap Y. Kemudian yang ini pengaruh-pengaruh simultan. Oh iya Bu, nanti saya olah lagi Bu. Dikit lagi kok itu, dikit lagi. Iya Bu, siap Bu. Kalau untuk bagian lainnya ada nggak kira-kira Bu? Kalau di saran udah oke. Siap Di Bu. saran itu udah oke. Iya Bu. Ya, sip. Itu Ya, aja. Mas baik Satria Ibu. ada lagi yang tanya. Selamat sidang ya. Ya, mohon Sudah doanya langsung Bu. dapat jadwal. Langsung dapat Belum, jadwal. belum Bu, mungkin sore nanti sih Bu, kemungkinan Bu. Oke. Tadi ternyata lumayan banyak ternyata berkas yang harus di di apa? Di iniin Bu, disiapin gitu Bu. Disiapin ya. Iya, kayaknya tadi kira-kira ada 8 berkas mungkin yang diminta ya sama checklist-checklistnya gitu gitu. Ya, syarat sidangnya itu ya, syarat sidang ya. Iya, syarat sidang Bu. Tadi sih saya baca yang terkait SKS juga Bu. Insya Allah sih udah ini sih. Karena di sana juga tercantum kalau misalnya belum memenuhi 138 itu ya Bu ya. Ya, eh, ada komitmen untuk menyelesaikannya gitu Bu. Karena kan ini kan di pertengahan semester ya Bu ya. Itu ada ya. komitmen dan kalau memang nantinya nggak ini
nggak dianggap gitu sidangnya. Gitu sih Bu kalau pernyataannya tadi. Ya, artinya bisa gitu ya, belum Iya, selesai 138 ya. iya Bu bisa. Iya, Oke, oke, sih, Mas baik Ibu. Satria, selamat sidang nanti. Heeh. Iya, terima kasih ya Ibu ya. Semoga berhasil. Nanti jangan lupa ya, rekodnya di-share juga di Drive aja. Iya, Ya, baik Bu. Ini saya stop share ya Bu ya. ya, stop. Ya, makasih Mas Satria. Ya, baik Ibu. Sehat selalu ya Bu. Ya, Izin dulu. makasih.